Kemper menghadapi pengadilan atas kejahatannya pada Oktober 1973. Ia didakwa atas 8 pembunuhan tingkat pertama. Ketika ditanya oleh hakim, hukuman apa sih yang pantas buat lo nih, Edmund Kemper? Edmund Kemper, dia menjawab, saya ingin disiksa sampai mati. Halo, kembali lagi di Jam 8 Worldwide. Kali ini bersama gue, Irfan Rapsodi, di Oh Gitu Ya. Semoga yang menonton video ini atau yang nggak sengaja ngeklik diberikan kesehatan, apapun yang sedang Anda kerjakan disukseskan ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, hari ini gue akan memberikan kisah tentang seseorang yang dimana mulainya ya. Gini, pokoknya lu pernah nggak sih ini kepikiran untuk menghabisi nyawa seseorang nih dengan alasan ya pengen ngerasain aja gimana gitu. Kan nggak mungkin ya, itu di luar nalar akal manusia normal ya. Nah, tapi orang ini, dia itu menghabisi nyawa seseorang dengan alasan, ya pengen tahu aja rasanya seperti apa. Siapa dia? Hey, hey, siapa dia? Ini dia. Orang yang hari ini akan gue ceritakan bernama Edmund Kemper. Edmund Kemper ini dia lahir pada 18 Desember tahun 1948 di Burbank, California, di Amerika Serikat ya. Orang tuanya ini bercerai pada tahun 1957. Jadi ketika dia masih umur 9 tahun lah kurang lebih. Dan dia pindah dan tinggal bersama ibunya dan 2 saudara perempuannya. Jadi dia adalah anak tengah dari keluarga ini. Edmund Kemper ini mempunyai hubungan yang sangat buruk dengan ibunya sendiri. Ibunya ini adalah seorang alkoholik ya, pecandu alkohol yang sangat berat. Dan di mana ibunya ini itu menerapkan ajaran kepada Edmund Kemper ini sangat keras ya. Jadi dia sering mengkritik si Edmund Kemper ini. Jadi membuat Edmund Kemper ini kesel sendiri sama ibunya. Bahkan di usianya yang baru 10 tahun, Edmund ini, si Kemper ini, dia pernah disuruh untuk tinggal di basement rumah mereka. Jadi mungkin di Amerika tuh rumah-rumahnya banyak yang memiliki basement ya, nggak kayak kita ya. Kenapa ibunya melakukan itu? Karena ibunya ini tidak ingin si Kemper ini dekat dengan kedua anak perempuannya. Gue juga nggak tahu alasannya apa ya selain ini. Nah, tanda-tanda Kemper itu udah agak gesrek gitu ya, mempunyai kebiasaan yang tidak normal, itu sebenarnya sudah dari dini. Dari dia umur 10 belasan tahun lah, beranjak remaja. Dia ini sudah memiliki fantasi untuk membunuh ibunya sendiri. Ada beberapa kejadian seperti dia ini pernah memotong kepala boneka yang dipunyai saudara perempuannya. Kepala boneka dia potong. Dan juga yang lebih ekstrim adalah peliharaan kucing keluarga mereka ini dikubur hidup-hidup oleh Kemper. Melihat keadaan yang brutal itu, ibunya Kemper ini memutuskan untuk mengirim Edmund Kemper ke rumah kakek neneknya nih, biar bener nih, jadi anak yang bener nih. Nah, si Edmund Kemper ini tidak suka sebenarnya tinggal di pertanian milik kakek dan neneknya, karena kakek dan neneknya adalah seorang petani. Selama hidup bersama kakek dan neneknya ini, Edmund Kemper ini dia sudah mahir menggunakan senjata. Karena mungkin kakek dan neneknya tuh mempunyai senjata, karena ini kan lahan pertanian untuk mengusir maling yang ada di pertaniannya atau mungkin binatang-binatang buas. Nah, hingga pada satu waktu senjata yang dimiliki oleh Edmund Kemper ini diambil oleh kakek dan neneknya. Karena apa? Karena Edmund Kemper ini dia sering membunuh burung-burung dan juga binatang-binatang yang ada di sana tanpa ada alasan yang jelas. Jadi ya iseng aja nembak-nembakin gitu. Kemper yang marah akan hal itu, emosinya memuncak hingga akhirnya pada 27 Agustus 1964 dia ini menghabisi nyawa neneknya ketika neneknya sedang berada
di dapur. Neneknya ditembak oleh si Kemper. Tidak selang berapa lama kakeknya yang baru pulang ke rumah itu juga dihabisi, ditembak oleh Edmund Kemper. Setelah menghabisi nyawa kakek dan neneknya ini, si Edmund Kemper ini dia menelpon ibunya. Dia bilang ke ibunya bahwa dia sudah membunuh kakek dan neneknya dan minta tolong ke ibunya untuk nelpon polisi biar dia ditangkap. Nah, ketika diinterogasi oleh kepolisian, kenapa sih si Edmund Kemper ini melakukan itu? Seperti gue bilang di awal tadi, alasan dia adalah ya pengen ngerasain aja gimana membunuh orang gitu. Atas kejahatannya ini, Kemper diserahkan ke otoritas remaja bagian California ya. Di sana itu ia dites, ada beberapa rangkaian tes, dan dinyatakan dari hasil tes tersebut bahwa Edmund Kemper ini mempunyai IQ yang sangat tinggi, tetapi dia mengidap paranoid skizofrenia. Akhirnya ia dikirim ke rumah sakit dengan pengamanan maksimum untuk penderita gangguan jiwa. Jadi dia di penjaranya di situ, walaupun dia masih masuknya penjara remaja ya. Di tahun 1969, di usianya yang baru 21 tahun, Kemper akhirnya bebas. Walaupun dokter menyarankan Kemper ini udahlah hidup sendiri aja atau hidup dengan orang lain, jangan kembali ke ibunya, karena ibunya ini adalah sumber dari kenapa Kemper ini mentalnya agak terganggu nih, karena dari kecilnya salah penanganan ya. Akhirnya si Kemper walaupun mendapatkan saran seperti itu, dia tetap kembali ke ibunya yang tinggal di Santa Cruz, California. Nah, ketika keluar dari penjara remaja tadi, itu Kemper akhirnya melakukan pekerjaan untuk melanjutkan hidupnya dia. Dia serabutan lah, apa aja diambil sama dia kerjaan. Hingga pada tahun 1971 ketika sedang melakukan pekerjaan di tol, Kemper ini mengalami kecelakaan di mana dia ditabrak sebuah mobil ketika sedang mengendarai motor. Nah, dari kecelakaan itu Edmund Kemper ini tangannya cedera nih, jadi dia otomatis nggak bisa kerja dong ya nggak. Akhirnya dia mendapatkan kompensasi sebesar $15.000 dari yang nabrak tersebut. $15.000 itu besar ya pada zaman itu. Ya mungkin 500 triliun kali, nggak tahu lah gue, lu hitung aja sendiri. Nah, karena tangannya yang cedera, jadi dia tidak bisa melanjutkan pekerjaan nih. Dia bingung nih, wah ngapain nih gue nih, gabut nih. Akhirnya di saat itu pikiran-pikiran fantasi-fantasi yang dulu itu akhirnya muncul kembali. Kemper menyadari di area tempat ia tinggal banyak sekali wanita muda yang kebanyakan mahasiswi atau pelajar muda ya. Pelajar muda wanita ini sering menumpang kendaraan yang mengarah ke tujuan mereka. Karena banyak sekali dari perempuan-perempuan muda ini itu malas menunggu bis. Jadinya dia inilah apa istilahnya ya, numpang. Nah, kalau di kita kan numpang biasanya numpang itu truk trailer, habis itu kita itu kan apa lagi. Oke, dia menumpang gitulah. Nah, situasi itu dimanfaatkan oleh Edmund Kemper. Kasus pertama, Kemper ini memberikan tumpangan kepada dua wanita muda bernama Mary Ann Pesce dan juga Anita Lucchesa. Mereka berdua tidak pernah sampai ke tujuan. Hingga akhirnya ditemukan kepala wanita di hutan yang diidentifikasi sebagai kepala dari Mary Ann Pesce. Dan rekan yang satunya, Anita Lucchesa, itu tidak pernah ditemukan. Kasus kedua di tahun yang sama, pada tahun 1972, Kemper kembali memberikan tumpangan kepada wanita muda bernama Aiko Ko. Jadi ini mungkin ada turunan Jepang ya dia. Dia dihabisi oleh Kemper. Di tahun 73 itu ada dua kasus dengan pola yang sama yang dilakukan oleh Edmund Kemper. Dia ini memberikan tumpangan kepada 3 wanita. Ini dari 2 kasus itu ada 3 wanita. Hanya selang dalam waktu sebulan ya. Kasus pertama
di bulan Januari, anggaplah satu lagi di bulan Februari. Apa sih yang dilakukan camper kepada korbannya ini? Nah, camper ini ketika memberikan tumpangan kepada korbannya itu ada yang ditembak, ada yang diikat, cara menghabisi nyawanya ya. Setelah nyawanya dihabisi, Edmund Kemper nih akan memutilasi korbannya, dan beberapa bagian tubuhnya nih akan dia sebar lah. Ada yang dia disembunyikan di kamar tidur dia, ada yang dia buang ke laut, ada yang juga dikubur di lahan belakang rumah ibunya. Bahkan sebelum dimutilasi, gue nggak tahu beberapa atau semuanya, itu Edmund Kemper akan melakukan kegiatan seksual dengan mayat korbannya. Pada April 1973 merupakan tahun terakhir Kemper melakukan aksi bengis, keji, dan kekejamannya. Di hari Jumat, Kemper ini terlibat perselisihan dengan ibunya sendiri. Setelah cekcok yang cukup panas ya, ibunya ini memutuskan untuk tidur. Nah, ketika ibunya tidur, Edmund Kemper itu dengan sengaja memukul kepala ibunya dengan palu. Setelah memukul kepala ibunya dengan palu, ia leher ibunya, tenggorokannya diambil, akhirnya ibunya dipotong satu-satu, jadi beberapa bagian. Setelah dia menghabisi ibunya, dengan santainya Kemper ini menelpon teman ibunya untuk datang ke rumah. Dia ngajakin aja, sini dong ke rumah tante, gitulah kasarnya. Ibu itu datang ke rumah, langsung dihabisi oleh Edmund Kemper. Mayatnya disembunyikan. Ibunya ini sudah dimutilasi, ibunya sendiri ya. Sedangkan teman ibunya ini mayatnya disembunyikan, jadi tidak dimutilasi. Keesokan harinya, ini orang masih bisa tidur nih. Mantep juga nih. Keesokan harinya, Edmund Kemper dia memutuskan untuk pergi jauh-jauh dari area tersebut, area tempat dia tinggal lah. Dan akhirnya pada 23 April dia melakukan telepon ke kepolisian, di mana dia mengaku telah membunuh ibunya sendiri dan melakukan pembunuhan ke wanita-wanita muda yang pernah ia tumpangi. Pada awalnya polisi ini tidak percaya, soalnya Edmund Kemper ini berperawakannya kan besar, tinggi, pemakai kacamata, jadi kayaknya ini orang pendiam deh. Ternyata setelah diinvestigasi dan Edmund Kemper ini dapat menunjukkan di mana tempat ia mengubur, membuang bagian-bagian tubuh dari orang yang telah dia habisi, akhirnya dia ditahanlah oleh kepolisian. Kemper menghadapi pengadilan atas kejahatannya pada Oktober 1973. Ia didakwa atas 8 pembunuhan tingkat pertama. Ketika ditanya oleh hakim, hukuman apa sih yang pantas buat lo nih, Edmund Kemper? Edmund Kemper, dia menjawab, saya ingin disiksa sampai mati. Ya walaupun begitu, hakim tidak mengabulkan omongan dia itu. Hakim hanya memvonis dia itu penjara seumur hidup sampai detik ini. Dan Edmund Kemper ini penjara seumur hidupnya di rumah sakit khusus orang gangguan mental ya, tentunya dengan pengamanan yang maksimum. Jadi mungkin di sana ada penjara khusus orang yang terkena gangguan mental. Nah, di Juni 2004 ini, Juni atau Juli ya, si Edmund Kemper ini mengajukan pengurangan hukuman atas hukuman seumur hidup yang dia punya, dan akhirnya tidak dikabulkan tentu saja. Jadi dia tetap sampai detik ini, saat lu lagi nonton sambil tiduran atau lagi ngapain, Edmund Kemper masih dalam penjara. Jadi itu cerita tentang Edmund Kemper yang bisa gue bagikan ke lu semua di sini. Mungkin yang bisa kita ambil pelajaran adalah tentu saja jangan melakukan hal yang nggak benar ini, tetapi juga kalau kita lihat, kita telisik lagi balik kenapa dia bisa seperti ini,
itu adalah salah penanganan dari orang tuanya sendiri, hingga dia menjadi sosok yang mengerikan seperti ini. Mungkin lu pada yang udah punya anak, memang dari dini ya harus disayang-sayang lah. Jangan kayak si Edmund Kemper ini atau yang sebelumnya Edgin, sama juga kan. Itu orang tuanya tuh nggak bener juga gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang pantas untuk ditiru. Gue cuma ngasih tahu ada loh orang seperti ini. Jadi jangan Anda seperti ini. Jadilah pemenang bagi dirimu sendiri. Oke, kalau misalnya ada yang kurang atau misalnya ada yang perlu ditambahkan atau ada yang gue salah nih dari cerita gue tentang Edmund Kemper, boleh komentar di bawah. Yang terakhir, salam sehat.